Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Brian Arfi, Brobri di Brobri Live. Sabtu kali ini, Sabtu last week. Oh ya, Sabtu last week tetap ada ya. Ketemu sama Mas Rifki. Wah, kemarin buat yang kelewatan wajib tuh ngecek di YouTube atau di LinkedIn gitu ya. Tapi kayaknya di YouTube sih. Ngecek ke LinkedIn karena Sabtu kemarin bareng Mas Rifki yang sekarang jadi employer branding di Grab, itu insight-nya luar biasa ya tentang gimana sih supaya kita tuh jadi profil yang menarik di company-company global gitu ya. Dan itu tips-nya one of a kind ya. Gue belum pernah dengar di tempat lain gitu. Jadi kalau teman-teman ini silahkan didengar. Nah, tapi kali ini alhamdulillah ketemu sama teman lama, Mas Nuzli Hernawan. Teman lama di Miftah, ketemunya di Miftah ya, nggak tahu lah, ketemu di tempat lain nggak ya? Tapi ya sudah lah. Sekarang beliau VP Infra, Cloud sama apa tadi? Infra, Network, dan Cloud di Telkom Sigma. Telkom Sigma harusnya sudah paham lah ya, nggak ada yang nggak tahu lah. Buat teman-teman yang kerja di web development, app development, atau agency harusnya aware sama Telkom Sigma. Lumayan well known, anak perusahaannya Telkom, bener ya? Ya ntar bisa dibenerin lah kalau salah. Dan kita akan ngobrol, temanya sebenarnya life lessons karena banyak yang yang dibahas. Tapi intinya sih hari ini kita akan belajar gimana sih point of view-nya Mas Nuzli yang usianya sekarang 40 plus itu memandang perjalanan karir dan personal terutama ke titik ini. Jadi dia udah pernah banyak hal lah. Jadi yang kita pelajari ya nanti dari milestone-nya dan apa yang bisa kita simulate dan ya seperti biasa ya learnings-nya dan apa yang bisa dipelajari, yang bisa kita implementasi sebelum kita buat yang masih di entry level atau di mid level lah. Gitu. Nah, Mas Nuzli udah di sini, langsung aja kita panggil Mas Nuzli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Brian. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum Miftah itu waktu zaman masih ngaji Molowaru itu. Oh iya. Iya. Serius? Iya, tahun 2000 berapa ya? 2003. Di Semolawaru, di masjid Semolawaru Tengah itu? Semolawaru apa ya? Semolawaru Tengah ya? Masjid apa? Jami apa? Bukan, itu Jami yang sekarang. Ini yang lupa namanya, ada di ya kampung pinggir sungai itu toh? Betul. Ya di situ. Nanti zaman itu sebelum Miftah memang belum terlalu dekat lah ya, artinya belum banyak komunikasi. Cuman ya itu gitu. Mas Nuzli asli mana sih, Mas? Aku lahir besar di Bali. Bali. Iya, aku lahir di Denpasar 30 Juli 80. Udah cukup lama. Tapi memang keturunan Bali, maksudnya? Nggak ada. Oh. Jadi bapak kebetulan dinas di Ngurah Rai, di Bandara Ngurah Rai saat itu tahun 80. Kemudian saya lahir di sana, lahir besar sampai SMA lah ya. SMA saya kemarin sempat share juga. ada kawan saya di grup alumni sharing semua list yang masuk SMA saat itu ya tahun 96. Kita ketawa-ketawa sendiri aja ingat masa-masa SMA dulu di sana. Nah, baru kuliah ke Surabaya, saya kuliah di Istiqom Surabaya. Tahun 99 masuk, keluar 2007. Jangan tanya kenapa 8 tahun kuliah ya. Oh, waktu itu masih bisa 8 tahun ya? Udah hampir di depan itu, Jadi sebenarnya kuliahnya enggak lama, kuliahnya tuh tepat waktu sebenarnya, skripsinya yang 4 tahun. Jadi skripsinya 4 tahun, kuliahnya 4 tahun, skripsinya 4 tahun. Berarti risetnya sangat-sangat mendalam ya? Pendalaman, kalau bahasa teman-teman bilang itu pendalaman. Jadi saya kuliah itu tahun 99 di Surabaya, terus 2004 itu sudah judul skripsi yang kedua. Kemudian judul skripsi yang kedua, skripsinya berapa skripsi? Saya judul skripsi ada 5 apa 6 ya, tapi yang terakhir baru udah jangan tanya lah. Jadi udah nggak pantas, sebenarnya nggak pantas ditiru. Gitu sampai 5 apa 6 judul gitu. Jadi yang judul terakhir itu baru.
Cuman mungkin karena jenuh ya, jenuh terus situasinya juga jauh dari apa namanya orang tua gitu kan ya, sepi hidup. Daripada apa namanya nggak beres-beres kuliah tak tinggal nikah. aku tahun 2004 nikah, 2005 punya anak pertama, 2005 Nah, aku 6 bulan 2004 nikah, 2005 punya anak pertama, itu di Surabaya, masih kuliah? masih skripsi terus aku libur kuliah cuti kuliah setahun. Oh, oke. Terus ngeberesin apa namanya skripsinya istriku. Jadi istriku juga belum selesai kuliah. Jadi jadi istriku beres lulus kuliah wisuda tahun 2005, aku 2007 lulus. Hmm. Gitu. Itu anakku kedua lahir lulus Pas kuliah. itu berarti udah kerja atau berarti ya? Udah. Jadi bener-bener nekat lah. Nah, kalau Cerita dulu, bentar. Cerita dulu nih, zaman-zaman kuliah itu gimana gitu ya. Pertama, kenapa kok milih kuliah di Surabaya, di Stikom, itu kenapa? oh gitu. Jadi dulu sebenarnya Bentar, sebelum ke sana ceritain dulu deh sekarang kerjanya apa sehari-hari di oh mana. gitu. Siap. Gitu deh. Oke, sekarang saya itu sebagai VP Infrastructure, Network, and Cloud Delivery, spesifik untuk deliver project-project yang berhubungan sama IT infrastructure, baik di on-premise maupun on-cloud, yang hyperscaler maupun yang private ya. Jadi kita ada yang sovereign cloud-nya Sigma, ada juga yang kita bantu deploy untuk di hyperscaler kayak di AWS, GCP, kemudian ada yang di Alibaba, Tencent, Huawei. Lumayan lengkap timnya sih sebenarnya kalau di tempat saya itu. Ada total ada 48 orang. Mostly itu senior engineer, karena kalau untuk yang level 1 engineer-nya itu ada di unit lain, di service and operation. Gitu. Oke. Terus, udah? Nah, itu sebenarnya kalau ditanya pekerjaan sih, sebelumnya pegang operation. Nah, Sebelumnya pegang operation malah? Pegang operation, jadi sebelum delivery Tapi, itu pegang operation. sebentar, operationnya operation apa? IT operation? Cloud operation. Cloud Jadi kita operation. punya sovereign cloud sama manage cloud yang di hyperscaler. Jadi customer kita yang running hyperscaler, tapi deployment-nya dari kita, provisioning lewat kita, kemudian beli jasa manage service-nya ke kita, manage operation di kita manage. Waktu itu masih jadi head. Cloud-nya Telkom berarti ya? Cloud-nya Telkom sama cloud-nya hyperscaler. Jadi kita kalau misalnya ke GCP misalnya ada perusahaan. Iya. Enggak, hyperscaler kayak GCP, AWS tuh sebutannya hyperscaler cloud. Jadi itu punya siapa hyperscaler itu? Ya ada yang Google, ada yang Amazon. Sebentar. Oh, Jadi sebutannya kayak GCP gitu ya, Google Cloud Platform gitu ya. Terus AWS, terus apa tuh Alibaba gitu ya. Itu sebutannya hyperscaler cloud. Sebut hyperscaler karena gede ya, hyperscaler. Tapi kan kalau misalnya GCP itu punya Google, AWS punya Amazon. Kalau hyperscaler? Enggak, maksudnya hyperscaler itu sebutan generik buat GCP, Amazon, Alibaba. Berarti yang dijual sebenarnya kayak GCP, AWS gitu juga? Iya. Kita jadi manage service sama deployment-nya. IT service-nya lah ya, untuk kan kadang-kadang ada customer yang mereka nggak pengen ribet gitu. Metro Data gitu ya saingannya ya? Iya, betul. Nah, itu waktu sebelum saya jadi VP ya, saya masih di Head of Cloud Operation, kemudian sekarang handle sebagai VP untuk yang delivery project-nya. Jadi kalau kemarin itu kita manage operation-nya, kalau sekarang itu di delivery project-nya. Nah, itu yang sebelumnya juga cukup lama handle produk-produknya IBM. Jadi IBM software, IBM hardware, itu cukup lama dari tahun 2012 sampai 2018 lah. Itu di Telkom Sigma? Sigma itu punya beberapa anak perusahaan. Jadi saya mencok dari anak perusahaan satu ke anak perusahaan yang lain sampai akhirnya ke holding yang di Telkom Sigma saat ini. Itu sempat di Flow Cloud juga, itu sovereign cloud-nya Telkom Sigma sebagai CISO. Jadi information security ya. Sempat jadi CISO juga? CISO. Tapi khusus buat yang cloud-nya, yang handling cloud-nya. Jadi
ngawal ISO 27001, 27017 sama 27018 gitu. Ya, ya. Tapi kan Hmm. ISO itu ya gitulah ya, pernah bantu juga soalnya prosesnya. Masih still better than nothing, tapi ya Iya. ya gitulah. Iya, betul betul. Makanya itu satu hal. Makanya kenapa saya juga pernah nulis sebenarnya ISO itu kebutuhan atau memang cuman hanya jadi legitimasi gitu. Nah itu yang sebenarnya di sisi kami pun juga itu jadi challenge gitu. Tapi kan Itu memang bener ya, semua yang udah punya ISO itu pasti levelnya standarnya lebih tinggi. Iya. Tapi apakah sempurna? Nah ini yang Nah itu memang bukan soal kesempurnaan ya, tapi memang continuous improvement. Idealnya demikian, ya. idealnya demikian. Gitu mau dimanapun yang ngejar ISO, cuman ya memang challenge-nya bahkan di internal pun itu bagaimana agar persepsinya bukan cuma buat legitimasi jualan ya. Kan kadang-kadang, oh ini mau jual services, oh dia sudah certified ISO 27001, 27017, 18 gitu ya. Makanya Tapi itu kan benar-benar yang terjadi di dilaksanakan gitu. pasaran. Iya. Yang terjadi di pasaran kan adalah ISO sekian itu adalah brand atau stempel bahwa oke ini udah memenuhi syarat kan gitu kan pada akhirnya. Itu iya. Itu sebenarnya sedikit salah kaprah tapi setidaknya ya sama seperti orang pegang certified ethical hacker misalnya. Belum tentu dia juga sebagai apa hacker etis gitu ya. Tapi setidaknya ada satu standar yang bisa jadi acuan awal. Itu aja sih. Berikutnya ya tinggal kita lihat aja bagaimana implementasi di lapangan gitu. Minimal-minimalnya dengan kebutuhan ISO yang gede, konsultan-konsultan laku lah ya. Tapi banyak belajar sih, banyak belajar. Jadi kita jadi tahu gap-nya apa yang perlu kita Ya, perbaiki ya. gitu. Mhm. Paham Mas. Karena ya gitulah ya. pernah 2 kali lah bantuin proses ISO certification kayak Iya. gitulah. Oke, sekarang balik lagi nih ke Iya. zaman kuliah. Nah, Nah, awalnya kenapa Mas mutusin itu berarti SMA di Bali berarti? Bali. Jadi SMA 1 Terus kenapa Denpasar. kok tiba-tiba mutusin ke stay home, ke Surabaya? Sebenarnya pengen cari ITS. Sebenarnya pengen cari ITS, cuman nasib berkata lain gitu kan. UMPTN saat itu kan namanya UMPTN ya. UMPTN nggak lulus, terus satu-satunya pilihan yang saat itu sudah diterima di Stikom Surabaya. Kebetulan juga ada kawan nih, kakak kelas lah ya yang sudah duluan di sana, ada cerita seperti apa, ya udah berangkat ke sana. Stikom. Jadi karena sudah punya dasar sedikit-sedikit komputer lah ya, udah kenal komputer sudah sejak tahun 86 ya. Komputer masih apa namanya 486 DX gitu. Itu printer masih segede gaban. Nah, itu udah kenal disket masih gede-gede gitu kan. Nah, ya itu akhirnya Floppy gitu, floppy. Anak zaman betul, sekarang mana tahu floppy. floppy. Nah, itu belajar komputer di situ gitu. Jadi mulai apa namanya serius di Stikom Surabaya. Dan kenapa keluar dari Bali? Karena saya merasa bahwa kalau ya berarti dari kecil tinggal di satu tempat sampai besar, kadang-kadang wawasan kita tuh ketemu orang juga nggak banyak ya, nggak beragam, nggak heterogen. Saya berpikir bahwa untuk bisa ningkatin wawasan itu ya salah satunya yang merantau gitu. Karena orang tua saya pun juga merantau gitu, perantau ya. Karena orang tua saya lahir di Sambu, itu di Kepulauan Riau. Mbah itu dari Blora, jadi dari Blora lahir di Sambu, gitu kemudian balik ke Blora, terus mencela-mencela ke sana kemari sekolah sampai akhirnya kerja di Bali. Nah dari situ saya banyak belajar bahwa untuk menguatkan apalagi laki-laki gitu ya, menguatkan diri itu ya harus merantau gitu. Makanya saya memilih daripada saya ini tidak ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menafikan bahwa orang kalau mau kuliah di Universitas Udayana di Bali itu jelek atau apapun gitu ya. Ini Kan, tapi ya lebih itu ke ini merantaunya. disclaimer dulu gitu loh. Karena kebetulan saya kalau misalnya saya masuk ke Udayana, nilai saya masuk gitu. Tetapi saya memilih untuk tidak mengambil di sana dan saya pindah ke Surabaya gitu. Saya pindah Surabaya, saya kuliah di sana, kemudian ya bergaul,
berdiskusi, kemudian juga berorganisasi gitu ya di kampus, dan itu sangat membantu sekali gitu lah. Ya terutama di sisi apa ya, namanya juga masih muda ya, masih nyari jati diri gitu kan, di tengah berbagai macam gempuran informasi. Alhamdulillah ngaji, kemudian setelah pikir-pikir, kok kayaknya hidup gini-gini aja gitu ya, Nikah. bosen banget, akhirnya nikah. Sebentar, tapi sebelum itu kan berarti sudah kerja kan? Dulu di awal-awal kuliah gimana? Ada kesulitan atau enggak? Atau ya biasa-biasa aja? Atau malah justru cenderung bagus di kuliahan? Sebelum Nah, kerja awal-awal. sebelum kerja, aku IPK ya, IPK rata-rata kecuali di semester 2 ya. Semester 2 itu jeblok gara-gara ngelihat teman-teman, ih kok teman-teman enak ya, banyak ya, ada kadang-kadang bolos gitu kan, main ke mall, Galaxy, main kayak ke Surabaya Plaza gitu kan, kok main ke TP. Kok kayaknya enak gitu ya. Begitu begitu IPK jeblok langsung ampun nggak ada. Akhirnya apa namanya, belajar lebih giat, kemudian ya bisa maintain di atas 3 lah, alhamdulillah gitu. Kemudian coba gabung sama komunitas, kebetulan juga senang Linux gitu ya. Jadi ngobrol sama teman-teman, banyak belajar, kemudian saat itu kan internet susah ya, nggak Ya. semudah sekarang ya. Jadi di kampus itu ada kayak bukan warnet, kalau ya model warnet itulah. Jadi ada komputer-komputer jejer-jejer gitu kan. Kemudian nanti kita dijatah 1 jam 1 jam. Nah karena yang jaga dulu namanya cyber terminal. Yang jaga cyber terminal itu kenal baik sama saya, dia sering lihat saya banyak belajar gitu ya di situ. Saya belajar coding, saya belajar shell scripting di situ. Dikasih terminal yang paling ujung. Jadi di saat yang lain sudah pada diusirin gitu ya, oh udah 1 jam gitu kan. Saya masih ngeplok di situ. Itu jadi sasaran iri orang lain karena yang orang lain ada yang chatting, ada yang karena yang jaga terminal udah tahu saya lagi belajar, saya baca buku, kadang-kadang lihat literatur, nyobain coding, kemudian jebol server orang. Tapi zaman itu kan masih zaman-zaman yang internet itu belum ada Google kan? Gimana cari Belum, literatur segala macam? macam-macam kan ada MRC kan? Iya, MIRC biasanya. Iya, ASL please. iya. Ketahuan tua aja. Ya dari MRC. Kita juga ketemu sama teman-teman ngumpul waktu itu KPLI ya, Komunitas Pengguna Linux Indonesia gitu. Itu juga ngumpulnya awal-awal di apa namanya di MIRC. Kemudian kita bikin event kalau nggak salah waktu itu di Surabaya tahun berapa ya? 2000 atau 2001 gitu. Itu event apa namanya KPLI pertama lah, masa yang pertama di Surabaya. Lumayan rame, kita nyetak stiker, bikin kaos, bikin seminar, ngundang pembicara teman-teman yang nulis buku-buku tentang Linux dari seluruh Indonesia gitu. Ya, nginepnya cuman ya glosor di apa namanya di sekretariat gitu aja. Ya, ya, ya. Gitu. Akhirnya gabung UKKI juga untuk di kerohanian Islam. Kemudian ya itu join sama Hima lah ya. Banyak organisasi. Terus gimana bisa dapat kerja, Mas? Nah, kerja Kenapa kok itu memutuskan untuk kerja? Maksudnya kalau Bapak kerjanya di bandara gitu ya, artinya kan bukan yang butuh-butuh banget kan sebenarnya kan? ya, ya. Jadi sebenarnya kalau dari kiriman orang tua gitu ya, kiriman orang tua itu cukup buat hidup sendiri, maksudnya ya untuk makan dan sebagainya lah ya, aktivitas. Tetapi untuk beli buku yang kita butuhkan gitu ya, beli buku tambahan, kadang-kadang kita pengen jajan kan kita pengen lebih ya. Nah di situ belajar lah, nyobain mulai dari rakit komputer, dulu zamannya masih ada zaman ngerakit komputer jangkrik lah sebutannya ya. Ngerakit komputer ya gitu, kemudian merbaikin ya troubleshooting dan sebagainya itu udah mulai dijalanin dan buka servisan kecil-kecilan jadi sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa namanya komputer rusak atau apa, ya lumayan sekali perbaikin 50.000 zaman itu ya. 50.000, 100.000 itu lumayan sekali gitu zaman itu. Nah kemudian pas 2004 yaitu jenuh terus apa namanya nikah
Ketika mau ngomong nikah sama bapak, terus bapak bilang, "Kamu udah kerja tetap," gitu. Itu kerja masih serabutan itu, masih kerja serabutan, ya pokoknya yang cukup buat diri sendiri lah, gitu. Akhirnya ya Kerja baru serabutannya apa? Cuman itu aja, servis aja atau ada yang lain? servis, ngajar Oh kursus, kebetulan juga ngajar di LP3I untuk oh, teman-teman D1 ya, jadi beberapa materi. Jadi memang itu saat itu karena kebutuhan untuk pengajar, cukup gede, terutama yang praktisi, eee jadi mereka masukin saya untuk mengajar D1 waktu itu. D1 untuk materi-materi kayak jaringan komputer, kemudian, mmm, apa ya waktu itu ya, operating system, nah itu materi-materi seperti itulah. Ya hasilnya lumayan. Meskipun tidak, di-hire secara, formal gitu ya, tapi tetap gitu sebagai pegawai tetap LP3I, tapi ya alhamdulillah ada hasil. Cuman waktu mau nikah aja baru saya, kerja sebagai technical support. oh, akhirnya Nggak akhirnya kerja kerja setelah mau menikah udah atau kok sebelumnya? sebelum. Jadi tapi sudah ngelamar itu. Jadi lamaran itu saya belum punya kerja tetap. Mmm, Jadi ngelamar istri saya, jadi, setelah nazar, kemudian, mau ngelamar itu udah mulai cari-cari kerjaan, dapat, terus ngelamar, habis ngelamar terus nikah. kok sebentar sebentar sebentar. Ini tadi artinya waktu waktu ta'aruf berarti dulu? Ya taruh. Itu nggak ini, apa namanya, nggak ditanya kerjaan gitu-gitu? Ditanya, jadi waktu taruh itu sudah dengan bapaknya ya, dengan orang tuanya. Iya Udah iya, ditanya makanya. kerjaannya apa, ya saya bilang aja, saya ngajar kursus, kan memang bener kan ngajar kursus kan. Ngajar kursus ngajar kursus, kemudian juga apa namanya, ada servisan komputer dan sebagainya, ya. Cuman memang, saya bilang, ya saya menjamin, bahwa tidak akan ditelantarkan, itu aja. Jadi tidak menelantarkan bapak, yang kedua saya janji, insya Allah kuliahnya lulus. Jadi jadi janjinya cuma 2, yang pertama anaknya nggak diterlantarkan, yang kedua itu adalah, lulus kuliah. Jadi itu janji untuk dapat tiket bisa melamar itu butuh 2 janji itu, gitu. Oke oke. Untungnya gue waktu itu sama istri nggak janji lulus. Enggak, kalau janji lulus saya nggak ada, tapi istri saya harus lulus, gitu. Oh, oke. Jadi istri harus lulus, wisuda, jadi makanya kenapa saya dahulukan istri saya wisuda dulu tahun 2005, karena udah janji. Ya Ya, makanya saya ambil cuti kuliah 1 tahun buat bantuin skripsinya, penelitian dan sebagainya. Kebetulan kan ngambil biologi, gitu. I see I see. Oke oke. Nah, setelah itu Mas, setelah itu kan artinya Hmm, belum lulus, udah nikah, setahun nikah punya anak, itu kan pasti dan itu waktu belum selesai lulus kan ngerjain ke belum. skripsi itu kan bukan sesuatu yang ringan ya, pasti mudah gitu. Apa aja nih tantangan dan lessons-nya sih? Eee, Memang luar biasa, apalagi dengan, kondisi, gaji cuma 450.000 ya sebulan. Gaji cuma 450.000 sebulan, tinggal di apa namanya, rumah petak di daerah Sidotopo sana, panas luar biasa gitu kan. Anak Anak 1, kemudian ya, dengan situasi masih masih muda-muda ya, ego masih kuat dan sebagainya. Tapi ya memang ketika yang saya rasain ya, ketika kita itu punya niat sesuatu, maka Allah itu akan menguji niat kita. Apakah niat Ya. kita itu jujur gitu loh. Nah, ketika niatnya, menikah itu adalah menyelamatkan diri ya, daripada maksiat kan lebih baik maksiat gitu ya. Jadi, ya itu diuji gitu, termasuk juga, ketika pengen punya anak cepat gitu ya, pengen lekas punya anak, ya itu juga diuji. Makanya kenapa, ketika punya anak kedua, sempat diuji sakit juga luar biasa, itu wah itu luar biasalah. Kemudian juga ups and downs ekonomi, itu pasti ya insya Allah semua orang yang di usia-usia mungkin di usia-usia seperti saya saat ini sudah ngerasain ya, ada roda kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu, kadang-kadang keinjek sampai hampir terlupakan gitu, gitu.
Sampai lulus tahun berapa Mas Rusli di Stinggo? 2007. 2007. Oke. 2007 Itu masih lulus. kerja jadi pengajar tadi? Jadi technical support itu saya cuma bertahan setahun. 2005 Oke. jadi anak saya lahir, saya malah keluar dari technical support, saya jualan madu. Saya pernah ditanya, kenapa? Kenapa? itu adalah pertanyaan semua orang itu pertanyaan sejuta umat itu. Kenapa memilih untuk berjualan madu? Karena saya jenuh jualan IT. Saya jenuh di dunia IT, jadi saya jualan madu. Itu adalah sesuatu bahkan jawaban yang orang itu semua gedek-gedek gitu. Tetapi dari jualan madu itu pikiran saya kembali fresh gitu. Kemudian dan dari madu itu saya belajar banyak tentang lebah. Bagaimana peternakan lebah, kemudian bagaimana lebah itu dikembalakan, kemudian bagaimana madu itu dites kualitasnya sampai lab jadi produk dan sebagainya tuh saya dalemin. Jadi sampai belajar ke peternakan lebah di Lawang waktu itu. Kebetulan habis itu kan saya di Malang ya. Udah tinggal di Malang. Nah itu, sampai belajar di peternakan lebah di Malang, kemudian 2007. Kenapa pindah ke Malang? Kenapa? Kenapa pindah ke Malang? 2005 pindah ke Malang. Itu karena biar istri cepat selesai. Oh, istri kuliahnya istri kuliahnya di Muhammadiyah Malang. Istri kuliahnya di Muhammadiyah Malang. Nah, di daerah Daus itu, di Telogomas ya. Nah itu, jadi biar istri cepat selesai, jadi tinggalnya saya taruh di Malang, saya warawiri Surabaya, Malang. Nah, di circa 2007 sampai 2009, alhamdulillah itu kerja kan masih serabutan ya. Kemudian juga bareng sama kawan bikin CV, jalanin usaha infra dan aplikasi gitu ya. Jadi kita salah satu klien kita ada badan di daerah Ahmad Yani situlah, pokoknya aku lupa. Pokoknya kayak Diskominfo-nya gitu. Jadi bikin server dan sebagainya ya, untuk implementasi di sana. Kita juga garap aplikasi untuk akademik dan sebagainya. Ya itulah, join sama teman. Nah sambil jalan kebetulan juga ada kawan yang nawarin gitu. Karena 2007 udah lulus kuliah, mau nggak jadi dosen gitu. Jadi akhirnya jadi dosen lepas di UPN Veteran, di mana tuh? Rungkut ya? Di UPN Veteran Jatim, sama di UWKS. Itu berarti dekat ITS bukan sih? Nggak dekat-dekat amat sih, daerah Rungkut situ. Di mana ya? Di Meduan ya? Oh, iya, oke. Nah, situ. Jadi lumayan lama di sana di UPN Veteran tuh satu tahun lah. 1 tahun di sana. 1 tahun tuh lumayan lama ya? 1 tahun. Tapi dosen lepas ya, bukan dosen tetap. Sampai punya NIDN segala saya sempat waktu itu. Cuman gara-gara tahun 2000 NIDN, nomor induk dosen nasional. Oke. Kemudian karena 2009 itu ada kewajiban bahwa semua dosen itu harus S2, dosen S1 harus S2, akhirnya saya nggak bisa jadi dosen lagi, jadi berhenti. Itu sempat ngajar di UWKS juga, di Wijaya Kusuma, daerah mana itu ya? Daerah Duku Kupang ya? Ya daerah situlah, daerah dekat-dekat situ. Terus sama satu lagi di STMIK Pratnya Paramita Malang. Itu sampai 2009. Karena sudah mentok, nggak bisa, harus kuliah lagi lah ya, S2. Makanya di tulisan saya yang terakhir itu kan sekarang kebetulan dapat kesempatan S2 baru sekarang. Itu dulu udah nyari-nyari, pengen S2 lagi kan, pengen ngajar. Sebenarnya salah satu passion saya ngajar sih. Sebenarnya dengan mengajar itu kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang apa ya, yang baru gitu ya, dapat insight baru justru malah dari mahasiswa kadang-kadang gitu. Itu yang koneksi gue lagi ngadat sebentar. Oke, ini udah oke. Oke, siap. Itu 2009. Nah 2010 saya bangkrut. 2010 perusahaan saya bangkrut sama kawan itu, nggak punya uang sama sekali, anak sudah 3, yang paling kecil masih bayi, akhirnya hijrah ke Jakarta. Mulai dari nol lagi, gitu. Nggak punya uang malah hijrah? Gimana tuh ceritanya? Nah itu dia ya,
ya dengan sisa-sisa tabungan yang ada, daripada saya di Malang, di Surabaya juga belum ada apa ya, jadi pengajar juga nggak ada jalan, kemudian IT kayaknya saya perlu belajar lagi deh gitu. Akhirnya ya udah kembali jadi budak korporat deh. Sempat jadi punya usaha sendiri, bebas punya waktu sendiri dan sebagainya, kadang jadi konsultan gitu ya. Ya udah kerja sama orang gitu. Sempat mau masuk Kominfo juga gitu. Sebentar. Kalau masuk Kominfo itu kan artinya apa? Jadi tenaga ahli gitu, outsource gitu? Sebutannya apa ya? Dulu tenaga honorer ya. Cuma begitu tahu saya tanya gajinya berapa, sekian, nggak jadi deh, nggak bisa. Tapi nanti ada biaya perjalanan dinas begini, enggak, makasih. Akhirnya saya diterima di Visitek, kebetulan salah satu proyeknya itu di Telkomsel. Nah di situ saya banyak belajar berbagai macam hal lah ya, gitu. Yang membentuk ilmu-ilmu banyak saya sekarang gitu. Oke. Waktu kerja Jakarta itu berarti sudah fix ada yang mau nerima atau ya udah jalan aja dulu gitu? Yang mana tuh? Yang waktu ke Jakarta? Yang waktu ke Jakarta itu sudah fix ada yang menerima. Jadi waktu itu sudah sempat interview pertama lewat telepon. Saya masih di Malang waktu itu kan, telepon bisa ke Jakarta nggak gitu, karena ada beberapa tes kan yang harus dilakukan. Ya udah, naik Matarmaja, kereta api Matarmaja. Waktu itu lumayan bernostalgia ya, barengan sama pedagang lah, ada bawa ayam. Kalau ingat zaman-zaman itu kereta luar biasa, namanya kereta ekonomi ya, rebutan kursi, tidur di lorong, tidur di toilet, wah macam-macam lah. Ya itu salah satu cerita-cerita yang lucu-lucu lah. Ya. Itu. Nah itu interview di Jakarta, tes, alhamdulillah diterima, kemudian cocok. Nah kebetulan karena saya harus ngumpulin uang dulu buat memboyong keluarga gitu kan, kemudian juga harus ngontrak rumah di daerah Bojonggede. Jadi anak istri saya titipin ke mertua dulu selama 3 bulan. Itu tahun 2010 akhir lah. 2011 awal saya boyong ke Bojonggede. Gitu. Siap. Mas, bentar Mas. Koneksi gue ini makin lama kok makin parah ya. Sebentar. Ya, HP-nya lagi restart pula. Ya udah deh, lanjut aja deh. Tadi kan ke Jakarta itu artinya sudah dapat kerja gitu ya. Dan karena harus ngumpulin modal dulu sebelum boyongan, dititipin di mertua dulu sementara. Iya. Ini nggak ngerti ya, maksudnya buat orang yang udah nikah, itu nggak ketemu sama istri itu kan susah banget ya, berat banget gitu. Ini pengalaman personal, karena pernah juga kan, dulu ngalamin juga harus ke Jakarta, istri Surabaya gitu ya, pulang pergi. Itu gimana Mas? Ya luar biasa, apalagi nggak ketemu anak, ya telepon, karena kan biaya telepon juga lumayan kan ya. Jadi belum ada namanya WhatsApp, sekarang karena telepon WhatsApp gitu ya, pakai data dan pakai data cenderung murah. Dulu kan telepon ya benar-benar harus dihemat-hemat. Makanya waktu itu apa sih aktivitas yang bisa sedikit mengalihkan lah ya, biar nggak kangen terus gitu ya. Itu ya sibuk dengan aktivitas. Makanya waktu itu kan komunitas startup lokal kan masih lumayan rame ya di tahun-tahun segitu ya, 2011, 2012 itu kan startup lokal lumayan rame. Nah itu menyibukkan diri ikut-ikutan acara-acara itu, ngumpul-ngumpul komunitas, kemudian nyifta waktu itu ya. Jadi ya seperti itu. Ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman baru, networking. Nah, ketika sudah bisa boyongan baru luar biasa leganya gitu. Sesuatu yang ditahan-tahan selama 3 bulan, luar biasa. Gitu. Mas, bentar. Switch koneksi sebentar ya. Switch koneksi sebentar. Ya. Udah? Oke, sudah switch. Ini kayaknya lebih lancar ini. Kenapa? Kayaknya lebih lancar ketimbang yang tadi.
Iya, ternyata tadi itu PC-nya itu connect ke akses point yang jauh. Oh, Gitu. di-mesh aja. Jadi Kenapa? bisa di-mesh, jadi dibuat paralel. Nggak bisa. Udah coba sebelumnya. Jadi udah di-mesh, jadi satu Hah? AP-nya kan satu doang kan. Nah. Itu dia malah lebih lemah, malah nggak stabil. Oh, Nah, oke oke apakah oke. karena mereknya beda-beda ya? Ya inilah ya, Iya apa, iya. router yang murah-murah 100.000, 200.000-an lah ya, gitu. Itu ada 4 Iya di iya. rumah. Jadi akhirnya ya Siap siap. udahlah akses point masing-masing sendiri-sendiri dengan, apa namanya, nama SSID-nya masing-masing. Jadi tinggal Iya. connect ke yang paling dekat aja. Itu sih. Oke Nah, oke. tapi satu hal yang gue pelajari ini Mas, dari apa sih, belajar kumpul sama anak-anak komputer tuh yang kepake sampai sekarang, itu nge-ping. Iya. Ya itu. Di CMD itu Jadi nge-ping supaya ada koneksi internet dan nggak semua orang tahu ternyata itu. iya, jadi biar koneksinya tetap terjaga kan? Iya, kalau kita tahu, satu itu membantu, kedua kalau jelek ketahuan lah, kita tahu ini, oh Iya, lagi ada lagi drop, jelek. ada koneksi drop, betul. Benar. Oke lanjut Nah, ya. Mas tadi kan Jadi lanjut tadi kan udah ke startup lokal nih, itu masih kerja di perusahaan yang tadi awal itu tadi? masih di Itu kerja Visda. jadi apa Mas Jadi di sana? technical consultant, jadi technical consultant. Oke. Nah, di sana itu yang cukup, menantang itu adalah, iklim kerja ya. Iklim Mmm, kerjanya tuh luar biasa karena kan kita dikejar sama rilisnya Telkomsel untuk yang Enterprise Application Integration, itu kadang-kadang 2 hari nggak tidur. Nah itu, drop pertama saya saat di sana. Jadi saya kenal namanya penyakit jantung itu di situ. oh, sampai kenalan sama penyakit jantung? Sakit jantung, hampir lewat itu. Tahun Serius? 2011. Iya, hampir lewat. 2011, jadi 48 jam itu tidur cuma 15 menit. 48 jam Kacau itu sih. tidur 15 menit, hajar Itu sama ngapain kopi. sih Mas? Maksudnya kan technical consultant ya, bukan yang actually ngerjain operation atau setting-nya kan, atau gimana? Oh iya, kan ketika rilis kan kita ngejagain bahwa, proses transisi paket dari misalnya gini, Oh, telco itu punya misalnya paket data dulu zaman paket data kan ada paket macam-macam ya, kemudian, mereka harus transisi biar perpindahan dari customer itu smooth, misal tanggal sekian ya, ada model bisnis, paket sekian gitu ya, ini akan rilis tanggal sekian gitu ya. Nah itu ketika proses migrasi datanya itu meleng dikit gitu ya, itu data hilang bisa miliaran rupiah itu kerugian di telco gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh. Makanya bener-bener stressful ya, lumayan stres gitu. mendingan satu orang kena jantung lah ya daripada hilang miliaran gitu. Jangan, itu sebenarnya bukan salah kerjaannya, tapi karena memang saya belajar banyak soal gaya hidup ya. Mmm, Belajar banyak soal gaya hidup. Jadi kita kadang-kadang itu untuk biar bisa tetap tetap konsentrasi, kan kadang-kadang dulu ngopi sasetan lah ya. Terus kenalnya masih kopi sasetan. Makanya kalau sekarang itu kalau ketemu sama anak-anak di kantor, kopi itu digiling, jangan digunting, kayak gituin. Karena kopi digunting itu isinya kok udah kopinya esen gitu kan, kafeinnya ketinggian, udah macam-macam lah gitu. Makanya bilang kopi itu digiling jangan digunting. Nah, emang bahasa emang iya ya? Emang iya ya? Bukannya mereka itu, ya udah mereka gilingan aja terus mereka saset-sasetin itu enggak ya? tergantung, kalau misalnya lu kayak kapal api gitu, itu masih 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 mending. Tapi kalau misalnya kayak lu kayak ini nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kayak nggak apa-apa. kopi-kopi ABC gitu ya, yang campur sama susu atau kopi kayak white coffee, coba deh lihat berapa persen kopinya, 1%, tiga Iya, persen gitu, itu doang. Jadi nggak sebenarnya yang bikin tinggi kafeinnya dan impact sama jantung itu gulanya. Gula sama oh ya? zat-zat lainnya, itu yang berbahaya. Nah, karena digeber terus kerja 48 jam, kok badan anget gitu kan, badan anget, meriang, kayak masuk angin gitu, izin pulang di kereta, itu, apa namanya, ujung-ujung jari itu udah kayak mati rasa, udah kayak Ya, sakaratul maut, ngeri. ampun. Udah kayak sakit maut. Jadi udah naik gitu kan, kram, kram, seluruh tubuh kram. Jadi kayak kayak semutan gitu terus kram, terus yang ngerasain jantung tuh kayak diperkes gini. Mmm, Kepala kayak diperkes, jantung kayak diperkes. Kemudian pintu kereta buka, udah stasiun Bojonggede kan, sampai stasiun Bojonggede,
saya masih sadar itu. Saya senggol orang sebelah yang dia mau turun, minta tolong saya dipapah. Alhamdulillah saya dibantu dipapah, turun dekat stasiun kebetulan ada klinik di obatnya di situ. Nah dari situ ketika dicek istilahnya itu namanya angina pectoris. Angina pectoris itu angina pectoris. Oke. Angina pectoris itu namanya kram jantung. Ya bayangin aja jantung itu nggak pernah berhenti berdetak. Kalau pernah ngerasain kram di kaki gitu atau di tangan gitu ya, otot itu kejang diem gitu ya. Ini bisa jantung kram gitu. Nah, itu cukup pengalaman sekali. Jangan pernah kejadian lagi. Nah, dari Itu situ artinya sebabnya karena ngopi tadi plus nggak tidur atau apa? sebenarnya intinya kelelahan. Jadi jantung itu kan butuh di slow down. Makanya kenapa kita butuh istirahat cukup. Itu dan ada temponya dan saya juga termasuk belajar itu agar ketika dia waktunya berdetak lebih kencang, dia kuat gitu. Tidak dalam kondisi terus-terusan punya 100 BPM gitu misalnya, di atas 100 BPM. Itu lelah banget gitu. Pasti akan capek. Dan resikonya ya sama kayak gitu, kekurangan nutrisi, kemudian juga kurang ya sama kayak kram otot ya. Jadi kayak kurang ion, itu juga pengaruh gitu. Nah, itu satu pengalaman yang luar biasa. Itu yang di pekerjaan lah ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke anak perusahaannya Sigma tahun 2012. Tuh. Oh, yang tadi tuh bukan anak perusahaannya? Bukan. Oh. Gitu. Berarti artinya waktu itu sambil cari-cari opportunity gitu, Ambil. Mas? Kebetulan juga memang itu perusahaan sudah mau kolaps sih. Jadi waktu itu perusahaan tersebut sudah mau kolaps, ya situasinya juga kurang menguntungkan, udah pada mau bedol desa teman-teman, jadi udah pada nyari tempat lain. Kita pindah, kebetulan ada teman yang pindah ke salah satu anak perusahaan Telkom Sigma gitu ya, itu saya pindah ke sana. Mulai lagi. Bisa? Kenapa? Oh, bisa dapat opportunity itu gimana, Mas, ceritanya? Kan biasanya nggak semudah itu ya ke orang lain ya. Ya salah satu powernya networking ya. Jadi kadang-kadang kita tuh bicara tentang networking itu ya cuman ketika ngobrol, ketemu di mana, ketemu di komunitas, ketemu di acara-acara gitu ya. Itu sekedar networking, tapi yang sering kita lupa tuh relationship sebenarnya. Kita maintain relationship sama teman-teman kita, kadang-kadang say hello, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jangan sampai ketika kita mau ketemu sama kawan gitu say hello, saya urusannya utang. Kalau nggak utang, MLM gitu kan. Nggak ada. Tapi MLM menyambung silaturahim berarti ya? MLM. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada kawan, lama banget, bertahun-tahun, 10 tahun nggak ngontak, tiba-tiba kontak. Itu jadi kepikiran itu dua hal itu. Itu kalau nggak lagi mau cari korban MLM, mau bisnis. Oh, korban sih, kan ngajak sukses sama-sama, Mas. Suaranya bergema. Ini suara gua paling karena ya situasi ruangan gua gini lah, belum gua rapihin mikrofonnya. Siap. Nah, jadi gitu. Jadi maintain relationship itu penting. Jadi maintain relationship sama teman-teman yang mungkin di komunitas, teman-teman kerja gitu ya. Kemudian saya ngobrol, Nus coba aja kesini Nus gitu. Masuk dengan situasi gaji sama dengan posisi gaji saya di tempat yang lama. Nggak ada masalah, pokoknya yang penting pindah aja dulu gitu. Oh, siap. Oke. Jadi dari situ saya mulai belajar banyak gitu. Alhamdulillah banyak hal yang saya pelajari. Pokoknya ketika kita memulai sesuatu lagi gitu ya be humble lah ya. Kadang-kadang kita jangan sampai kita merasa pintar, merasa punya ilmu itu gitu ya. Kadang-kadang kita harus nge-break, ngerobohin bangunan yang sudah kita bangun gitu ya. Konsep yang sudah kita bangun untuk membangun fondasi baru, bangunan lebih tinggi gitu. Nah, itu yang itu kan profound tuh. Tapi dalam konteks apa? Tadi kayaknya ceritanya nggak ada yang ke arah sana deh. Karena sebelumnya kan saya pegang pegang OS. Jadi pegang di sistem operatingnya, kemudian juga di migration datanya, kemudian saya megang sesuatu yang baru. IBM software sama IBM hardware itu saya bener-bener 3 bulan belajar dari nol.
gitu. Sampai ngambil sertifikasi, kemudian juga ya di luar sertifikasinya itu juga apa namanya masih sebatas theoretical ya. Jadi makanya kenapa saya bilang sertifikasi itu satu hal, tapi bagaimana itu bisa diimplementasikan di lapangan itu kembali ke jam terbang. Jadi itu yang harus diingat. Nah, itu ya kenapa saya tadi bilang, ketika kita bahwa merasa diri kita, oh kayak sudah punya pengalaman begini begitu gitu ya. Kemudian ketika dihadapin sama ilmu baru, kok kayaknya nggak ada apa-apanya. Jadi saya harus ngebangun ulang gitu, mindsetnya harus dibangun ulang. Kemudian bagaimana sistem berinteraksi dan harus siap menerima kritikan baru lah istilahnya, mulai dari nol lagi gitu. Ini pas pindah tadi, karena pegangnya beda atau gimana? Pegangnya beda. Okay. Bukan cuman hardware tapi lebih ke software, kemudian mulai ke solusi sih. Kalau dulu kan kita spesifik produk sama ya spesifik produk lah ya. Produknya Oracle, kemudian produknya HP gitu ya di perangkat-perangkatnya. Kemudian lebih ke interaksi yang lebih luas, integrasi berbagai macam sistem gitu. Jadi kayak apa namanya kita kenal service bus dan sebagainya, kemudian interaksi. Kalau sekarang udah serba API ya. Jadi dulu waktu masih zaman saya itu namanya enterprise service bus. Jadi bagaimana interaksi satu sistem dengan sistem yang lain itu lewat ISB. Iya, dulu ingat banget zaman-zaman tahun 2010-an awal itu API itu sesuatu yang kayak revolusioner gitu ya. Satu mesin ngomong dengan mesin yang lain karena tidak ada sebelumnya seperti itu kan. Bentuknya lebih kompleks sebenarnya. Ada, cuman bentuknya lebih kompleks ya. Makanya kenapa? Kenapa kok bisa kompleks? Karena kan masih silo. Kemudian ketika ditelorkan, maka muncullah definition language baru, namanya WSDL. Jadi dari XML kemudian muncul WSDL untuk itu buat service bus ya. Gitu. Makanya ada bahasa sendiri untuk mengkomunikasikan itu dan itu sangat terbatas. Jadi kita harus bikin interpreternya dulu untuk bisa query ke database dan sebagainya, nggak semudah sekarang. Kalau sekarang pakai JSON aja udah enak gitu kan. JSON di mana-mana bisa dibaca. Iya makanya itu sudah jadi standar. Kalau dulu karena ya namanya juga prinsipal ya, masing-masing punya ego sektoral sendiri-sendiri. Jadi pain-nya di sana. Tapi alhamdulillah teknologi ya makin kesini makin memudahkan lah ya. Orang sudah tinggal drag and drop aja udah bisa. Bahkan generate coding pakai AI juga udah sangat gampang gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut mas. Ini waktunya tinggal dikit nih. Story-nya baru separuh nih kayaknya nih. Sebenarnya kalau di buku ini baru bab pendahuluan. karena saya di Human Library itu ngobrolin tentang autis itu sejam. Ngobrolin tentang cancer itu sejam. Jadi sejam sendiri ceritanya. Kalau sebentar. Kok tiba-tiba ke autis? Emang ada yang kena autis? Mas ada. Rafli? Anak saya yang ketiga. Gitu. Jadi lumayan. Jadi anak saya yang kedua itu ya di tahun 2007 2008 itu saya diuji. Anak saya yang kedua itu alergi berat. Jadi nggak bisa lahir itu dalam kondisi sudah susah ya ASI ya, susah nggak bisa minum ASI lebih dari 3 bulan udah nggak ASI karena alergi berat, sesek, kemudian luar biasa lah, itu luar biasa perjuangannya. Cuman dari situ saya banyak belajar, baca jurnal, bagaimana sih alergi itu, kemudian apa yang berinteraksi dan sebagainya, pengobatan dan sebagainya udah jalanin semua lah. Sampai anak saya yang kedua itu bronkopneumonia pernah, TBC pernah, belajar pengobatannya, bagaimana interaksi obatnya dulu. Dari situ banyak belajar. Nah, kemudian anak yang ketiga itu 2009 lahir di usia 3 tahun itu kok ngelihat interaksinya beda gitu dengan teman-temannya. Beda sama kakak-kakaknya dulu gitu. Nah, ini kemudian kebetulan karena kita masih maintain relationship dengan teman-teman dulu sesama. Karena saya dulu pernah jadi pengajar sekolah homeschooling. Jadi anak-anak saya yang pertama yang kedua tuh sempat homeschooling. Saya sempat jadi guru homeschooling juga. Itu saya kenal sama kawan
dia spesialis anak berkebutuhan khusus. Nah, Hmm. saya karena sering ngobrol-ngobrol, saya tahu beberapa cirinya gitu kan. Saya ajak dia untuk kebetulan rumah orang tuanya di Cibinong, saya udah di Bojonggede, Ya. rumah orang tuanya di Cibinong, pas dia mampir ke Cibinong, saya ajak ke rumah, diakses sebentar, sama dia dirujuk ke temennya dia, psikolog di Depok. Gitu. Hmm. Nah, dari situ alhamdulillah segera tertanganin. Ya banyak hal lah perjuangannya bagaimana didik anak seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah sekolah normal bisa ngikutin juga gitu. Ya, pasti ngalamin lah bronkopneumonia itu Ya. kayaknya anak keberapa ya? Ya adalah salah satu ya, yang Hmm. yang sempat kena pas sepekan atau sebulan lah setelah lahir. Itu mengkhawatirkan sampai harus menginap kan, gitu-gitu. Iya. Tapi satu hal yang gue syukuri Mas sebenarnya adalah kalau misalnya ada hal-hal seperti ini tuh ya, itu nggak ngerti ya. Artinya kalau kita sekarang akses informasi lebih mudah ya, jadi kita Iya. bisa nggak cuman asal surga neraka katut kan. Iya. Benar-benar cari tahu sendiri bener apa enggak, harusnya kayak gimana, kayak Iya. gitu-gitu. Jadi asal nurut, harus gini, harus gitu, terus nurut aja. Kebanyakan Iya. orang kan seperti itu, dan itu yang disayangkan sih Iya, sebenarnya. dan validasi gampang. Maksudnya kita kadang-kadang ya sama seperti cancer gitu ya. Kan saya saat ini juga lagi fighting cancer Oh, tiroid. ada cancer Mas Nuzli? Cancer apa Mas? Tiroid, cancer tiroid. Oh, Jadi cancer tiroid gula kalau katanya. kenapa? Musuhnya gula kan sebenarnya kan? Itu sebenarnya salah kaprah, sebenarnya salah Oh, kaprah. salah? Ya maksudnya tidak 100% benar. Oke. Jadi sebenarnya ya banyak hal. Makanya kalau bicara tentang cancer itu bisa sejam Sejam. sendiri. Cuma paling nggak fighting-nya sudah cukup lama. 2015 itu saya ngerasain kok badan cepet capek. Badan cepet capek, energi cepet habis. Terus separuh keringetan, separuh kering. Separuh keringetan, separuh kering. Jadi badan itu suhu tuh kayak diregulate nggak bener gitu loh. Jadi ini tubuh nggak ngerti kalau misalnya udara panas kan keringetan gitu kan pasti mendinginkan tubuh kan, Ya. atau udara dingin pasti dia kering gitu kan. Ini enggak. Jadi kok kacau regulasi tubuh. Ke internis, dirujuk ke endokrinologi, dari endokrinologi langsung disuruh biopsi stadium 2. Udah stadium 2. Cuman karena dasar bandel ya, jadi waktu itu masih ya itulah, orang itu kadang-kadang kalau belum ngerasain di ujung gitu ya, padahal udah pernah sakit jantung gitu ya, udah di ujung itu udah tinggal udah nggak ada gitu ya, lupa gitu bahwa hidup itu singkat. Akhirnya ya udah biarin aja, nggak ini. Terus sampai suatu ketika kok makin lama makin parah gitu. Kemudian saya juga nggak mau ini kan, kalau misalnya berobat kemudian diangkat, itu tiroid itu cuman satu-satunya di tubuh. Kalau kelenjar kayak getah bening itu masih banyak, kelenjar getah bening, dan dia yang meregulate semua kelenjar. Jadi ibaratnya dia kayak otaknya kelenjar. Tiroid itu otaknya kelenjar, dia ngatur bagaimana getah bening, gondok, dan sebagainya, kelenjar-kelenjar yang lain. Dia yang membantu meregulate. Makanya kenapa kalau itu udah kena, biasanya melambat ke yang lain. Ya, itu tahun 2017. Itu saya mempelajari itu. Karena sudah merambat ke yang lain. Jadi stadium 3. Nah, setelah itu baru saya bener-bener serius berobat. Gitu. Lumayan shock. Jadi ketika ditanya, Pak, udah stadium 3. Diem, tengok-tengok, ngeliat istri gitu kan. So what kalau misalnya sudah memang ya itulah kadang-kadang kita harus diingatkan sama bahwa ya hidup kita singkat gitu. Kalau misalnya kita sibuk ngeluh, kita sibuk hal-hal yang nggak bermanfaat itu kok kayaknya terlalu habis waktu kita gitu loh. Makanya kalau misalnya hidup kita bisa bermanfaat gitu, ya kenapa nggak kita manfaatkan gitu. Itu makanya justru dengan kenal cancer ya, itu jadi lebih rileks sebenarnya.
Hidup jadi Paham. lebih rileks, nggak gerasa gerusu, Iya. nggak terlalu ambisius gitu. Padahal dulu namanya juga anak muda. Memutuskan nikmatannya udah di depan mata gitu. Kenapa? Memutuskan Memutuskan nikmatannya sudah di depan mata, bener. Memutuskan nikmatannya sudah di depan mata. Jadi ya apa ya, ya memang bener-bener ya hidup dijalani banyak hal ya yang apa namanya, eee, yang kita harus bersyukuri ya. Apalagi ketika sudah sehat, kita kadang-kadang lupa gitu. Ketika kita lagi sehat-sehatnya, itu kita lupa bahwa kita juga ini badan kan dititipin ya sama Allah ya. Badan itu dititipin. Lupa olahraga, lupa jaga makanan, sembarangan makan, itu pelajaran yang luar biasa. Makanya ketika kena Covid, sampai 3 kali gitu ya, 2020 awal-awal Covid itu kena, itu masih belum seberapa, tapi gejalanya udah bisa udah titen. Ini kalau udah tenggorokannya sakit sekali, kemudian kepala sakit, kemudian perutnya kembung, sesek, batuknya nggak beres-beres. Nah ini biasanya gejala Covid. Yang kedua, yang kena Delta itu luar biasa. Itu pemutus kenikmatan, hampir pemutus kenikmatan yang kedua. Itu luar biasa gitu. Itu jadi habis kena jantung, kemudian vonis cancer, kena COVID yang Delta, itu luar biasa. 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur karena nggak bisa tidur. iya, karena nggak, ya bener-bener nggak bisa tidur nyenyak lah ya. Artinya Oke. merem melek lagi, karena eh, perut kembung, perut kembung. Yang diserang sama virusnya itu sebenarnya kita punya penyakit bawaan apa, itu yang diserang sama virusnya. Itu Hmm. yang saya pelajari ya. Dan saya belajar kalau saya sampai titenin kalau saya makan karbohidrat banyak, makin parah. Oh, berarti nggak boleh karbo. Artinya asupan karbo harus sedikit. Saya makan buah, saya bisa maintain dan lebih baik jadinya. Saya makan buah, kemudian saya makan protein, jadi daging-dagingan dan sebagainya, daging-dagingan itu. Dan ternyata memang didukung sama jurnal ilmiah bahwa imunitas tubuh itu dibantu sama protein dan vitamin. Itu. Jadi ya itu akhirnya dari situ saya jadi banyak berbagi sama teman-teman yang penyintas COVID lainnya, kalau mau cepat sembuh, ini pola makannya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya kayak eksperimen dulu lah di badan sendiri baru bisa ikut berbagi. Ya mudah-mudahan jadi inilah, jadi amal, jadi pahala. Iya, iya. Gitu. Itu tapi kalau kalau tadi ya yang Mas Nuzli ceritain ya, dari awal sampai sekarang kan banyak banget tuh. Gua ngerefleksikan diri gua sendiri, gua sadar dari awal gitu ya, dan gua pengen menjaga dari awal karena buntutnya banyak, pasukannya banyak. Jadi harus Iya. relatif awal dijaga. Dan karena orang tua gua memang dari awal udah ketahuan diabetes. Jadi 30 tahun itu gue sadar bahwa nggak bisa kayak sebelumnya. Jadi udah mulai menjaga lah gitu. Yang gue lakukan kayak gitu. Iya. Gue secara kerjaan pas dulu ya namanya orang usaha ya, tahu sendiri lah ya orang usaha, malam lah segala macam, semua dijabanin lah. Iya. Nggak sampai separah Mas Nuzli gitu. Maksudnya gue nggak tahu pernah kena COVID atau enggak, santai-santai aja gitu kan. Ini menurut Mas Nuzli kenapa nih Mas? Apakah karena memang terlalu sering diforsir atau apa? Agar terhindar dari yang dialami oleh Mas Nuzli gitu. Apa Mas? Ya, sebenarnya yang pertama itu kadang-kadang kita nggak ngukur diri. Nggak ngukur diri itu antara ambisi kita, ambisi, ego gitu ya, kemudian dengan kemampuan. Yang kedua itu seringkali kita tidak belajar dari sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit keturunan, itu sebenarnya tidak ada penyakit keturunan. Itu saya dapat dari dokter yang sekarang bantu saya untuk terapi kanker ya. Jadi saya kanker alhamdulillah nggak diangkat karena punya pandangan bahwa ini adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu bisa dibantu untuk di-generate ulang. Tetapi memang prosesnya panjang gitu. Ya. Panjang. Alhamdulillah. Kenanya nggak semalam 2 malam, nyembuhnya juga bisa semalam 2 malam. Betul, kan? Betul. Jadi ya bukan instan gitu. Jadi bukan bahkan mie instan aja harus direbus ya. Jadi gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita punya kapabilitas komposisi tubuh, kapabilitas tubuh tertentu gitu ya dari orang tua kita gitu ya.
oh kita nggak bisa makan makanan tertentu misalnya. Karena apa? Sel-sel kita itu sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Ada orang seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan, oh orang tua saya diabetes, saya keturunan diabetes, enggak. Sama kayak saya. Kebetulan mbah putri saya itu sama, kansernya kanker tiroid. Tetapi intinya bukan karena keturunan, tetapi ada sel-sel tertentu, mungkin di sel tiroid saya itu sensitif sama zat-zat tertentu. Yang mungkin selama dalam perjalanan waktu itu terkonsumsi terus. Kan kita makan Intinya kan nggak jaga. itu kan keturunan kan, akhirnya ada gen yang mirip Ada dan kemudian gen yang dengan sensitif trigger yang terhadap, sama. ya betul. Tetapi bukan penyakit keturunan. Bukan pasti Itu akan nurun kan gitu kan? bukan jadi penyakit. Kalau kita sadar, Oh iya, paham. kita sadar dan kita kelola makanan kita, itu nggak jadi penyakit. Iya, iya. Gitu loh. Paham, Pak. Itu yang sebenarnya yang waktu itu saya diskusi panjang sama dokternya. Dok, ini penyakit keturunan dok gitu. Terus dia ketawa kan. Nggak ada, penyakit degeneratif itu bukan penyakit keturunan. Tetapi masing-masing orang itu punya sel-sel yang kuat dan ada sel-sel yang sensitif terhadap zat-zat tertentu gitu. Dan memang saya juga belajar ketika anak saya autis gitu. Apa sih penyebab autis itu? Orang kan berbagai macam ya, ada keracunan timbal lah, kemudian macam-macam lah. Ternyata sesimpel ketika anak itu berkembang gitu ya, lambungnya atau suasana mikrobiom pencernaannya, mikrobiom itu belum sempurna. Sehingga kok hubungannya ke autis ya? Kenapa ya? Nah, sebentar. Makanya aku kalau waktu bicara tentang autis itu bisa sejam sendiri. Udah lewat sejam ini ya. Jangan dihabisin dulu. Gua mau ada sesi selanjutnya kalau kita fokus ke situ. Tapi gitulah, intinya makanya ketika ada yang bicara tentang mikrobiom gut, hubungan mikrobiom gut ya, maksudnya di pencernaan kita dengan otak kita, saya percaya. Karena salah satu autis itu penyebabnya adalah mikrobiomnya itu belum sempurna. Gitu. Makanya penting menjaga makanan, variasi makanan itu penting. Variasi makanan penting. Nanti kita bicara tentang hal-hal tersebut lah. Tetapi banyak hal yang saya pelajari lah ya. Kadang-kadang kita tuh tidak harus terlalu ambisi sama pekerjaannya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ya memang jatahnya sudah sendiri-sendiri lah. Ya. Dan ketika sudah kayak kondisi kayak gini ya, kita harus jaga kesehatan sebagainya. Terus tiba-tiba kena penyakit ya, itu semua sudah qadarullah dan semua takdir Allah itu baik bagi kita. Itu sih. Ya. Dan ngelihat teman-teman ya biasanya kayak kemarin baru banget kemarin itu pas ke kantor ada teman bawa gorengan gitu ya pagi-pagi. Gua kan orang yang makannya cuma malam doang Mas. Jadi window makannya cuma jam 6 sampai jam 9 malam. Itu udah tuh pingin. Aduh, pingin. Tapi alhamdulillah akhirnya nggak sampai makan gitu kan ya. Dan sayangnya banyak yang nggak sadar gitu tentang hal ini. Artinya from time to time mungkin nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau diterusin tiap hari ya itu kan yang jadi masalah. Tapi orang nggak sadar kan bahwa itu sebenarnya adalah sumber masalah. Iya. Benar. Ya sama kayak misalnya pengawet gitu ya. Oh, natrium benzoat gitu. Natrium benzoat ini kok kadarnya di bawah ambang batas kok makanannya. Iya, kan baru 1. Padahal kita makan itu kan 1 bungkus, siang lagi, sore lagi, dan itu continue selama bertahun-tahun. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya bisa makanan yang whole food lah ya, yang kita masak sendiri itu lebih baik daripada makanan-makanan yang kalengan. Dan itu saya belajar. Dan emang bener Mas, emang bener. Mas Nuzli makannya juga whole food berarti sekarang? Diusahakan. Maksudnya tidak ya. Bahkan sebenarnya sekarang pun ya side hustle lah ya. Kadang-kadang kan saya tuh sama istri tuh punya weekend project namanya. Jadi kalau Sabtu Ahad itu kita punya weekend project, kalau nggak lagi buat jamu buat dijual itu kita iya Mas Nuzli kan ini ya Allah lupa itu juga masih jadi satu bahasan lagi pas kita perlu setting 3 jadwal lagi kayaknya. Makanya ini kayaknya bisa berseri nih ya. Iya nih.
bisa Serius nih, buat teman-teman bersaing. yang dengerin ya, yang nanti dengerin di recording-nya atau yang sekarang dengerin gitu ya, ini banyak yang bisa dibahas. Salah satunya tentang ini Mas Nurli, orang tuanya ya? Bukan orang tua Iya, atau orang tua orang tua? orang tua. Bisnis Jadi jamu ya, udah sampai diekspor ya? ya, jadi kebetulan orang tua itu punya usaha Bukan minuman kebetulan herbal. lah Mas, emang Kenapa? takdirnya. Bukan Kenapa? kebetulan ya? Iya, ya itulah. Jadi, ya qadarullah alhamdulillah, orang tua ketika pensiun itu, nyoba mengolah kembali resep-resep tua. Jadi kebetulan bukan kebetulan juga ya, orang tua ibu saya itu, dari Solo dan ada resep-resep minuman lama lah ya, minuman minuman herbal drink, dari koleksi mbah putri saya, yaitu dicoba diolah, alhamdulillah dapat dapat respon bagus di Bali ya, dan Mmm, kita di sana itu kita bina kelompok wanita tani. Jadi mmm, kita bahkan udah jadi partner hilang suara? enggak sih harusnya, Oke harusnya normal. oke siap. Jadi, bahkan kita jadi dibantu sama Pemkab ya, Pemkab Badung itu untuk, bantu bina kelompok wanita tani gitu. Jadi kita datang ke petani-petani dan dari situ kita sebenarnya miris ya. Kadang-kadang mereka itu, produksi jahe merah gitu ya, kemudian tapi nggak terserap sama industri gitu. Itu yang Mhm, menjembatani antara petani sampai jadi industri, bagaimana petani itu ngerti cara pengolahan yang baik, gitu. Bagaimana jahe itu jangan sampai kena cemaran E. coli gitu. Nah ya, itu ini sebenarnya ilmu-ilmu baru yang di luar IT. Tapi saya senang belajar gitu. Jadi itu yang dapat diskusi dari orang tua. Dari situ bikin minuman herbal, kemudian awalnya dijual biasa, maksudnya ke supermarket dan sebagainya, kemudian ketemu sama, supervisor hotel bintang 5, mereka pengen nyoba sesuatu yang baru lah buat breakfast gitu kan. Ternyata rutin gitu, alhamdulillah. Jadi kemudian, dari cair jadi bikin permen, jadi bikin manisan jahe yang kayak permen gitu ya, ya. tapi dari jahe jahe, utuh. Kemudian, mulai ekspor yang serbuk gitu. Mmm, Alhamdulillah dikurasi dikurasi selama salah satu toko, mereka punya toko di Amazon US sama Kanada, mereka mau rebranding produk kita pakai brand-nya, kemarin disebutin diproduksi oleh, dulu namanya Parya Paramita, sekarang udah namanya Sehat Segar. Kemudian kita mulai, ekspor saat itu. Nah, di situ kita belajar bagaimana membuat, herbal drink yang sama, terstandarisasi, mengukur entar dibahas gizinya, lagi. luar biasa itu. Ini butuh episode khusus tentang ini nih. Iya iya, Ini pengen belajar sih, karena ya nggak tahu ya Mas Nusri yang dulu jualan madu, pasti tahu lah. Dan ya sebagai orang yang pernah sakit dan sadar diri atas kesehatan, pasti sering ngulik tentang itu lah. Dan mmm, gue juga orang yang senang ya belajar tentang, pengobatan yang holistik, nggak cuman mmm, yang, ngobatin simptom aja kayak yang iya kebanyakan terjadi sekarang. iya, Ini entar gue jadwal lagi ya Mas Nusli ya, izin. siap siap, Banyak nih, 2 atau 3 lagi nih kayaknya nih yang bisa boleh digali boleh dan sharing boleh. ilmunya. Insyaallah semoga berkah, Mas. Amin Buat amin amin, semoga buat bermanfaat. teman-teman kalau misalnya mau nanya, monggo ya, maksudnya ini sesinya udah berakhir kan, kalau mau nanya tulis aja di komen atau tulis aja di grup, ya insyaallah nanti kalau pas ada sesi lagi gue tanya. Mas Rusli, Iya, sebelum, sesi yang kali ini, berakhir, ada ini nggak sih Mas, ada satu pertanyaan terakhir gitu ya, yang pengen gue tanyain ke lo. Seandainya nih lo balik gitu ya, bisa ketemu dengan diri lo dulu yang tahun-tahun pre-2010, sebelum 2010 ya. oke, Antara mmm, antara sudah lulus kuliah atau setelah nikah gitu ya, sebelum 2010. Saran apa yang bakal lo kasih ke diri lo sendiri, Mas? Dengan ilmu mmm, dan pengetahuan yang lo punya saat ini. jangan takut berbuat salah ya. Oke. Iya, kadang-kadang kita tuh ketika berbuat sesuatu kesalahan ya, kadang kita menyesal gitu kan. Kita menyesal, tapi kita lupa bahwa kita berbuat salah itu pun sebenarnya sudah menjadi ketetapan gitu, bahwa itu kita berbuat salah. Yang kedua, kadang-kadang kita akan mengalami kekecewaan.
Misalnya kita ditolak gitu ya, udah banyak kali ditolak, mau ngelamar ke sini, ngelamar ke sana gitu kan, oh belum belum jodohnya di sana gitu ya. Jangan khawatir, insya Allah memang memang bukan di jalan di sana gitu aja. Kadang-kadang, ya namanya juga waktu itu masih muda ya, Ya, kenapa begini, kenapa begitu, ya jangan takut, itu aja sih. Jangan takut salah. ini apa nih, senior Karmani itu apa, Mas? Enggak, itu adik kelas saya waktu di SMA. Di SMA 1 Denpasar juga, Mas Tony. Oke, jadi iya ya kalau waktu dulu tuh mikirnya, "Ya sayang banget kenapa nih nggak dapet, Iya aduh project nggak dapet lah, iya, melamar heeh. kerja nggak dapet." Tapi iya, setelah sampai sini nggak dapet, ya sudah takdirnya. Iya, Udah berusaha maksimal nggak dapet, ya wis itu yang terbaik. betul betul. Dan tadi, jangan takut berbuat salah itu profound sih, enak sih. Maksudnya, justru kita kalau nggak salah ya mungkin dia akan belajar ya. Iya, Artinya kalau salah jangan udah tahu salah jangan dikerjain gitu ya, tapi kalau nggak betul tahu betul. dan tahu itu yang terbaik ya kerjain aja Iya, kayak gitu kan. betul betul betul. Sip sip. Alhamdulillah, makasih banyak Mas Nuzli, insya Allah kita Sama-sama sambung lagi di episode-episode selanjutnya. sama-sama. Semoga antar Mau bisa nanti mau ngobrol masalah, apa namanya, autis juga oke, atau ya, misalnya bener bener, spesifik itu buat autis, cancer tentang cancer juga. jamu, terus lanjutan yang sekarang gitu. Minimal ada 3 nih. Siap siap. Ya nanti kita jadwalkan lagi insyaallah. Semoga nanti bisa ketemu lagi ngobrol di episode 400 berapa gitu. Amin amin. Amin amin. Makasih banyak sekali lagi Mas Rusli, makasih banyak Sama-sama. buat teman-teman yang sudah mantengin dan buat lo yang dengerin ini dari awal sampai sekarang, consider subscribe kalau di YouTube, kalau di LinkedIn follow aja. Kalau yang gua nggak tahu lupa ada di Noise apa nggak ya. Tapi kayaknya sekarang gua udah mulai stop upload ke Spotify kayaknya karena kabarnya dia nge-support Israel, jadi udahlah stop di Spotify. Thank you banget semuanya. Makasih banyak Mas Rusli. Semoga berkah Siap, sama-sama. informasi dan sharingnya. Kita tutup. Pamit dulu. Assalamualaikum.